Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatun Nikma. Saya akan menjelaskan apa itu perspektif komunikasi organisasi. Perspektif secara umum merujuk pada suatu perangkat gagasan, kerangka konseptual, dan perangkat asumsi yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang sehingga akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang yang berada dalam kondisi tertentu. Menurut Martono, seorang ilmuwan sosial, mengungkapkan bahwa arti perspektif ialah cara pandang sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Menurut Ardianto dan Ki Anas juga mengungkapkan bahwa arti kata perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu hal. Secara etimologi, perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan suatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, macam-macam perspektif itu ada banyak. Yang pertama adalah perspektif klasik. Perspektif klasik itu muncul pada akhir tahun 1800-an. Nah, dan berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perspektif klasik ini turut membantu dan berkontribusi dalam peranan birokrasi pemerintahan dan swasta. Nah, karakternya itu sedikit menggunakan bahasa lisan, kurangnya komunikasi lateral dan komunikasi yang spontan. Organisasi yang mempunyai anggota atau orang-orang yang memiliki tugas dan aturan-aturan yang sangat tegas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah koordinirkan secara sistematis dan masif dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua adalah perspektif human relation. Perspektif human relation timbul seiring dengan tumbuhnya pergerakan buruh di Amerika yang menekankan hak-hak dari pekerja individual. Nah, human relation sendiri merupakan pengintegrasian orang-orang ke dalam suatu situasi kerja yang menggiatkan mereka untuk bekerja sama dengan rasa puas secara ekonomis, psikologis maupun sosial. Nah, hubungan manusia pada umumnya mengacu pada suatu pekerjaan yang berasal dari hubungan antara manajer dan karyawan. Nah, yang ketiga adalah perspektif human resource. Pendekatannya ini sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Nah, pendekatan ini muncul untuk merevisi teori manajemen klasik yang ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan produksi dan keharmonisan kerja. Para ahli selanjutnya melengkapi teori manajemen klasik dengan menerapkan sosiologi dan psikologi dalam manajemen. Pendekatan ini membuka berbagai saluran komunikasi yang dianggap sesuai dan memilih serta menggantikan lebih dari satu saluran untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Pandangannya tentang dua sisi yang memperhatikan efektivitas organisasi tetapi tidak melupakan kepuasan karyawan dianggap sangat memadai bagi perkembangan sebuah organisasi. Yang keempat adalah perspektif sistem. Bagian-bagian dalam organisasi merupakan sebuah sistem berupa individu dan kepribadiannya, struktur formal, pola interaksi informal, pola status dan peranan, lingkungan fisik pekerjaan, maka disebut perspektif sistem. Konsep sistem fokus kepada pengaturan
pola komunikasi dan hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang membutuhkan kesatuan atau keseluruhan seluruh karyawan sama dengan satu sistem, namun timbul dikarenakan jabatan karyawan tersebut. Nah, karakternya itu mempunyai suatu hubungan yang interdependensi di antara komponen atau bagian suatu sistem atau subsistem. Suatu perubahan pada suatu bagian atau komponen akan membawa perubahan pada setiap komponen lainnya dalam keseluruhan sistem. Selanjutnya ada perspektif krisis. Perspektif krisis melihat kondisi-kondisi sosial dan membongkar penguasa sifatnya resepsi atau opresif. Komunikasi organisasi kritis secara khusus tertarik pada bagaimana pesan-pesan memperteguh orasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, kritis yang berasumsi dari cara pandang realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu saja ada struktur atau organisasi sosial yang tidak adil. Selanjutnya adalah perspektif budaya atau kultur. Nah, kultur adalah penciptaan, perasaan, dan buatan berupa karya yang bersifat fisik maupun non-fisik. Masing-masing perusahaan mempunyai komunikasi budaya tersendiri yang telah tercipta oleh perusahaan dan pemimpin perusahaan tersebut. Komunikasi perspektif budaya merupakan pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lain sebagai yang menyampaikan pesan, disertai berbagai unsur-unsur latar belakang kebudayaannya yang berbeda kepada seorang penerima dari kulturnya sendiri. Di dalam organisasi, karyawan sudah memiliki budaya sendiri dalam setiap pekerjaan. Berdasarkan budaya tersebut, karyawan bekerja dengan baik dan meninggalkan efektivitas dari perusahaan tersebut, melainkan karyawan tersebut telah terpenuhi secara sosial dan lingkungannya. Yang ketujuh, perspektif postmodernisme. Komunikasi perspektif postmodernisme merupakan komunikasi yang mencoba untuk mengkritisi atau melakukan penentangan terhadap sesuatu, yang menetapkan organisasi dalam bentuk sistem yang empiris. Sistem organisasi di sini adalah hubungan rasional dari berbagai unsur yang ada dalam organisasi yang cenderung mengesampingkan intuisi dan pengalaman hidup. Terus ada postmodernisme beranggapan bahwa organisasi sebagai tempat terjadinya negosiasi kekuasaan, dominasi kelompok, dan pertarungan kepentingan sehingga perlu adanya rekonstruksi kekuasaan. Untuk itu, postmodernisme mencoba memberikan ruang pada munculnya partisipasi anggota atau pekerja dalam sebuah perusahaan swasta. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.